Jadi dasar ketuhanan yang pertama, ya, Tuhan itu mesti beda dengan makhluk, ya, mesti superior, ya, mesti superior. Jadi yang pertama, tidak boleh ada yang serupa, tidak boleh ada yang serupa dengan Tuhan. Ya, kalau kita kan sudah menetapkan Allah kan. Nah, tapi kalau kita mau ambil objektivitasnya, kita ambil misalnya kata Tuhan, misal ya. Jadi yang dipertuhankan itu tidak boleh memiliki kesamaan-kesamaan, kemiripan-kemiripan. Ya, baik dalam sifat apalagi dalam zatnya, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi kalau ada yang sama saja dalam sifat-sifatnya misalnya, ya, maka pasti dipertanyakan. Semua bisa mengklaim sebagai Tuhan. Jadi dasar yang pertama, nggak boleh ada yang serupa, nggak boleh sama antara Tuhan ya dengan yang mempertuhankan, antara Khalik dengan makhluk. Ya, kan Allah menyebut dirinya Khalik kan di Quran surah 15 ayat 28, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliq. Ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, aku akan mencipta, akulah Khalik. Nah, Khalik, pencipta, Khalik. Yang dicipta disebut makhluk. Antara makhluk dengan Khalik ini nggak boleh sama, ya, nggak boleh serupa. Sebab kalau ada hal yang serupa di makhluk, nanti semua kalangan makhluk itu bisa mengklaim sebagai Tuhan, gugur sifat ketuhanannya. Ya, jadi dasar berpikirnya antara Tuhan Khalik dengan makhluk itu hamba, nggak boleh ada keserupaan. Kalau ada sifat-sifat yang mengindikasikan keserupaan, ya, keserupaan antara makhluk dengan Khalik di sini, atau adanya sifat makhluk disematkan kepada Khalik, maka itu bukan Tuhan. Saya ulang ya. Ditetapkan sebagai Khalik, sebagai Tuhan, maka dia harus punya sifat yang sama sekali berbeda. 100% different, ya, antara makhluk ini dengan Khalik, dengan Tuhan. Nggak boleh sama sekali, nggak boleh sama. Artinya apa? Artinya, pertama, kalau di sifat Khalik ini ada keadaan-keadaan yang dimiliki oleh makhluk, maka secara langsung kita bisa katakan ini yang dipertuhankan di makhluk ini bukan Tuhan.